Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, umat Islam pasti mengenal Imam Bukhari, ahli hadis yang selalu jadi rujukan karena kesahihan hadis yang diriwayatkannya. Berikut kisah Imam Bukhari menuntut ilmu yang mengalami kebutaan saat kecil hingga hafal 300.000 hadis dan jadi ulama hadis terkemuka. Dikutip dari buku biografi Imam Bukhari karangan Hanif Lutfi yang diterbitkan Rumah Fikih Publishing disebutkan, Imam Bukhari lahir tepatnya pada 13 Syawal 194 Hijriah atau tanggal 21 Juli tahun 810 Masehi di Bukhara atau Bukhara, sebuah daerah di tepi Sungai Jihun, Uzbekistan. Nama lengkap beliau adalah Imam Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Nama ayahnya Ismail, ayahnya juga seorang ulama yang soleh. Bukhara, yang juga disebut sebagai daerah Mawara an-Nahar, memang banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan muslim. Ayahnya Imam Bukhari telah meninggal sejak ia masih kecil, sehingga ibunya merawat dan mendidiknya seorang diri. Biaya pendidikannya didapat dari harta peninggalan ayahnya. Ketika pergi haji pada tahun 179 Hijriah, atau 15 tahun sebelum Bukhari lahir, beliau menyempatkan diri menemui tokoh-tokoh ahli hadis seperti Imam Malik bin Anas, Abdullah bin Al-Mubarak, Abu Muawiyah bin Sholih, dan lain-lain. Tidak berselang lama, Ismail wafat ketika Imam Bukhari masih kecil. Sebuah perpustakaan pribadi ditinggalkannya untuk Imam Bukhari di samping semangat untuk mengkaji hadis. Dalam keadaan yatim, Imam Bukhari diasuh oleh ibunya dengan kasih sayang. Ibunya membimbing Imam Bukhari untuk menyintai buku-buku peninggalan ayahnya. Bersama-sama kawan sebayanya, Imam Bukhari belajar membaca, menulis, Al-Quran dan hadis. Imam Bukhari ketika kecil mengalami rasa sakit yang teramat di kedua matanya, hingga akhirnya ia mengalami kebutaan. Keadaan tersebut terus dialami Imam Bukhari hingga suatu ketika Allah mengembalikan penglihatannya berkat usaha dan doa yang dipanjatkan oleh ibunya. Doa ibunda Imam Bukhari ternyata diijabah Allah dengan memberikan kesembuhan dan mengembalikan penglihatan kedua mata Imam Bukhari seperti semula. Dikisahkan, suatu malam, ibunda Al-Bukhari tertidur, dan ia bermimpi melihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam mimpinya Nabi Ibrahim berkata, "Wahai perempuan, sungguh Allah telah mengembalikan penglihatan putramu, karena banyaknya tangisanmu, atau banyaknya doa yang kamu panjatkan." Imam Bukhari mulai belajar hadis saat masih muda, bahkan masih kurang dari 10 tahun. Ketika Bukhari berusia 10 tahun inilah Imam Asy-Syafi'i di Mesir itu meninggal, tepatnya pada tahun 204 Hijriah. Maka Bukhari tak pernah bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i. Setahun kemudian, ia mulai menghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika saat beliau berusia 11 tahun, mengoreksi salah seorang ulama hadis bernama Ad-Dakli saat meriwayatkan hadis. Ad-Dakli meriwayatkan hadis dengan jalur sanad, dari Sufyan dari Abu Az-Zubair dari Ibrahim. Lantas Muhammad bin Ismail berkata, "Itu bukan Abu Az-Zubair." Ad-Dakli terkejut dan cukup marah dengan koreksian dari anak usia 11 tahun. Ad-Dakli meminta menunjukkan kesalahannya. Muhammad bin Ismail berkata, "Coba lihatlah sumber aslinya, jika punya." Abu Az-Zubair tak meriwayatkan dari Ibrahim. Bukan Abu Az-Zubair yang meriwayatkan dari Ibrahim, tapi Az-Zubair bin Adi dari Ibrahim. Maka, Ad-Dakli memverifikasi ulang dan ternyata benar apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Ismail kecil itu. Maka beliau mengoreksi ulang hadisnya. Imam Bukhari diakui memiliki daya hafal tinggi, yang diakui oleh kakaknya Rashid bin Ismail. Kakak sang imam ini menuturkan, pernah Bukhari muda dan beberapa murid lainnya mengikuti kuliah dan ceramah cendekiawan Balkah. Tidak seperti murid lainnya, Bukhari tidak pernah membuat catatan belajar. Ia sering dicela membuang waktu karena tidak mencatat, namun Bukhari diam tak menjawab. Imam Bukhari hafal 100.000 hadis sahih sanad dan matannya, serta hafal 200.000 hadis tidak sahih sanad dan matannya. Sebagaimana pernyataan beliau, "Saya hafal 100.000 hadis sahih, dan 200.000 hadis yang tidak sahih." Pada usia 18 tahun, beliau mulai menuliskan kitab Katlaya Al-Sahabah wa Al-Tabi'in. Kemudian Muhammad bin Ismail ini pergi ke Madinah untuk mempelajari hadis dari para ulama di sana.
Imam Bukhari menulis biografi lebih dari 1000-an ulama dalam bukunya At-Tarikh tersebut. Imam Bukhari juga sholat 2 rakaat setiap menulis satu biografi ulama. Imam Bukhari pernah dikucilkan masyarakat Naisabur dan Samarkand saat itu hingga jatuh sakit dan wafat. Mulanya, pada tahun 250 Hijriah, Imam Bukhari datang ke Naisabur. Beliau menetap di sana selama beberapa waktu dan terus beraktivitas mengajarkan hadis. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, tokoh ulama di kota itu dan juga salah satu guru Imam Bukhari, mengatakan kepada murid-muridnya, "Pergilah kalian kepada lelaki salih dan berilmu ini, supaya kalian bisa mendengar ilmu darinya." Setelah itu, orang-orang pun berbondong-bondong mendatangi majelis Imam Bukhari untuk mendengar hadis. Ahmad bin Adi menuturkan kisah dari guru-gurunya, bahwa kehadiran Imam Bukhari di kota itu membuat sebagian guru yang ada di masa itu merasa hasad atau dengki terhadap beliau. Pada akhirnya, Imam Bukhari pun memutuskan untuk meninggalkan Naisabur demi menjaga keutuhan umat dan menjauhkan diri dari gejolak fitnah. Imam Bukhari berlepas diri dari tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang yang hasad kepadanya. Setelah keluar dari Naisabur, Imam Bukhari pergi ke Harteng, sekitar 12 km dari Samarkand. Di sana, Imam Bukhari tinggal di rumah saudaranya. Sampai akhirnya beliau jatuh sakit. Sehingga suatu malam, Imam Bukhari berdoa kepada Allah. "Ya Allah, sesungguhnya telah sempit bagiku dunia yang sebenarnya luas. Maka ambillah nyawaku." Imam Bukhari wafat pada usia 62 tahun kurang 13 hari pada Jumat malam, bertepatan dengan malam Idul Fitri. Beliau dikebumikan setelah sholat zuhur pada tahun 256 Hijriah di desa Harteng yang terletak dekat dengan Samarkand, yakni kini dikenal dengan Uzbekistan. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.